Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikaterina Maulidia Rizka Famia, mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum tahun 2019. Dalam mata kuliah pengetahuan agama Islam, saya berada di kelompok 7 dengan pokok pembahasan ibadah, madhoh, dan ghairu madhoh. Berikut materi yang akan kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan pokok pembelajaran ini, yaitu yang pertama, ibadah. Pengertian ibadah secara bahasa berasal dari kata ibadah yang berarti merendah atau tunduk. Sedangkan secara terminologi yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya melalui lisan para Rasulullah. Dalam secara terminologi ini ada 3 pembahasan, yaitu tadi yang pertama yang telah saya sebutkan, yaitu taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu merendahkan diri kepada Allah dengan tingkat ketaatan dan kecintaan kepada Allah dalam tarafan yang paling tinggi. Pengertian yang ketiga ini yang dianggap paling mencakup segalanya, paling lengkap, yaitu ibadah adalah sesuatu yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, baik berupa lisan, baik berupa perbuatan, maupun yang zahir dan yang batin. Tujuan dilakukannya ibadah adalah menghadap diri kepada Allah dengan segala ketakutan, karena dengan segala kecintaan, dengan segala ketakutan, dengan segala pengharapan. Karena ibadah ini adalah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Tujuan ibadah yang kedua adalah agar terciptanya kemaslahatan umat, agar terciptanya kesejahteraan, agar tercapainya kedamaian dalam diri kita, dan upaya untuk menghindari segala yang mungkar dan segala yang keji. Kedudukan ibadah di sini adalah tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu, jika kita hidup tapi kita tidak beribadah, berarti kan tujuan diciptakannya manusia dan jin itu tidak terpenuhi. Jika seperti itu, lalu mengapa kita diciptakan kalau tujuan diciptakan kita tidak terpenuhi? Jadi, hidup kita itu akan sangat tidak berarti jika kita tidak beribadah. Karena tujuan penciptaan kita sudah saja tidak tercapai. Lalu apa pencapaian dalam? Sedangkan hikmah atau manfaat dari kita melakukan ibadah adalah, ya Allah itu kan pasti kalau menganjurkan kita melakukan sesuatu pasti akan ada manfaat yang akan kita dapatkan. Kalau Allah melarang kita melakukan sesuatu pasti akan ada kemadharatan atau akan ada kerugian kalau kita menjalankan sesuatu tersebut. Dalam beribadah juga kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut. Yang pertama, kita akan terhindar dari syirik, kita akan menjadi manusia yang dermawan dalam melakukan kegiatan muamalah-muamalah tersebut. Kita juga akan menjadi pribadi yang taat, yang memiliki pedoman, yang memiliki tujuan. Kita juga dapat mencapai kemaslahatan umat dengan menjalankan semuanya sesuai dengan aturan-aturannya, kan akan menuntun kita untuk mencapai sebuah keteraturan, kemaslahatan. Juga kita akan terhindar dari maksiat. Nah, tersebut adalah
hal-hal yang menjadi hikmah jika kita melakukan beribadah. Ibadah sendiri ada dua pembagiannya, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang pokok awal pelaksanaannya itu memang bernilai ibadah. Sudah ada aturan yang mengaturnya. Nah, itu dinamakan ibadah mahdhah. Tentu kalau ibadah ghairu mahdhah itu pasti kebalikannya. Jadi awal mula penganjuran pelaksanaannya itu bukan bernilai ibadah. Terus kita melakukannya itu juga poin awalnya itu untuk mencapai kebutuhan, untuk melakukan urusan, untuk memudahkan aktivitas kita. Nah, itu kalau ibadah ghairu mahdhah. Yang akan kita bahas yang pertama, ibadah mahdhah berkaitan dengan sholat. Pengertian sholat secara bahasa berarti doa dari kata sholatu. Nah, sedangkan pengertian sholat sendiri secara etimologi adalah serangkaian perbuatan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tata cara pelaksanaannya sendiri sudah dijelaskan dalam hadis fi'li Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berarti, sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Jadi pelaksanaan sholat ini aturannya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tidak bisa membuat aturan-aturan sendiri tentang sholat. Nah, maka dari itu sholat ini dikategorikan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yang kedua yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, kegiatan kegiatan puasa itu dilakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Rukun-rukun dari puasa itu adalah niat, imsak atau menahan makan dan minum, berhubungan badan, dan muntah yang disengaja. Syarat diwajibkannya berpuasa adalah bagi orang yang balik, berakal sehat, Islam, merdeka, dan mampu melakukan puasa. Sedangkan hal-hal yang membatalkan puasa sendiri itu antara lain yang pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam 8 lubang dalam tubuh, muntah yang disengaja, gila, haid, keluarnya mani yang disengaja, dan murtad. Ibadah yang ketiga yaitu zakat. Pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dalam batas tertentu digunakan untuk mensucikan harta tersebut. Nah, yang kemudian zakat ini akan diberikan kepada orang-orang yang mampu mendapatkannya. Nah, 8 golongan yang wajib menerima zakat adalah yang pertama fakir, miskin, amil, ghorim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan rikob. Nah, perbedaan banyak yang belum mengetahui mungkin perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir itu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau miskin, dia memiliki pekerjaan tapi upah yang diterima dari pekerjaan tersebut tidak mampu atau tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Nah, ibadah mahdhah yang selanjutnya yaitu haji. Haji adalah berziarah ke tempat tertentu Haji adalah berziarah, berkunjung ke tempat tertentu dalam waktu tertentu dan melakukan ibadah-ibadah tertentu.
Nah, tempat tertentu ini yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Waktu tertentu yaitu waktu haji itu antara bulan Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena siklusnya itu 1 tahun hanya sekali. Nah, kegiatan-kegiatan tertentu yang dimaksud adalah melakukan rukun-rukun haji, yaitu ihram, tawaf, sa'i, wukuf, dan tahallul. Macam-macam haji itu ada 3, yaitu yang pertama ifrad. Ifrad itu haji dulu baru umroh. Nah, yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah haji tamatu. Yang kedua yaitu kebalikannya ifrad. Jadi umroh dulu baru haji. Nah, yang ketiga qiron, melakukan haji dan umroh dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah ghairul mahdhur. Yang pertama seperti muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, sedangkan hubungan itu sudah diatur dalam syariat. Seperti kegiatan jual beli, kegiatan sewa menyewa, kegiatan utang piutang, hibah, lalu gadai, sewa, upah. Nah, itu sudah diatur dalam bidang muamalah. Ibadah ghairul mahdhur yang kedua yang akan kita bahas yaitu waris. Waris merupakan peralihan kepemilikan kekayaan dari seorang yang telah meninggal diberikan kepada ahli warisnya. Nah, ketentuan pembagian warisan ini sudah dijelaskan, maksudnya syarat awal pembagiannya, pokok-pokoknya itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian oleh para mujtahid, oleh para ulama-ulama telah dirincikan, telah dibuatkan aturan secara rincinya yang terdapat dalam berbagai kitab-kitab faraid atau sumber-sumber yang lain. Ke ibadah ghairul mahdhur yang selanjutnya yang ketiga yaitu kerjasama. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dan resiko yang ditanggung sesuai dengan kesepakatan. Ada 2 prinsip kerjasama dalam Islam, yaitu yang pertama mudharabah, yang artinya mudharabah itu pemilik modal mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan atau modalnya tersebut itu digunakan dalam beraktivitas ekonomi atau melakukan aktivitas ekonomi. Jadi pemilik modal sudah mempercayakan modalnya kepada penerima, jadi sudah melepaskan tanggung jawabnya. Nah, kegiatan ini itu bisa seperti investasi, tanam modal seperti itu. Nah, itu contoh dari mudharabah. Prinsip kerjasama yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara 2 pihak atau lebih dengan masing-masing pihak menyadari dan berkontribusi dalam kesepakatan sesuai dengan kebutuhan. Prinsip yang kedua yaitu musyarakah ini apabila ada 2 individu atau lebih melakukan kerjasama, nah mereka ini berbagi keuntungan dan juga berbagi resiko bersama-sama. Jadi seumpama contoh, ada 2 orang mau buat bisnis kopi dalgona mungkin, atau sosis telur atau apa yang lain-lain. Nah, dengan kesepakatan pihak satu membuat, yang bagian buat, nah satunya lagi yang bagian jual. Nah, keuntungannya dibagi 2, kerugiannya juga dibagi 2. Jadi dua-duanya ini sama-sama bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Nah, itu contoh yang musyarakah.
Kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah video ini selesai diputar dan setelah teman-teman selesai memahami, kita akan melanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi yang akan dibuka 2 poin pembahasan. Nah, dipersilahkan teman-teman untuk mengusulkan kiranya poin apa yang akan kita bahas. Maka dari itu, terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan minat dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diskusi ini akan tetap berlanjut dibimbing oleh Bapak Nurdian terhormat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.